Halo Wargi, kembali lagi di podcast Diskominfo bersama saya Agis. Tonton apa yang Anda dengar. Dan podcast ini dapat Anda dengarkan langsung di 107,4 FM Pangkal Perjuangan, juga dapat disaksikan kembali di YouTube Pemkab Karawang. Hari ini kita akan berbincang mengenai strategi daya saing pasar rakyat pada era digital di Kabupaten Karawang bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Burhan dan Bapak Yayan. Siap. Ya, Bapak Burhan ini selaku Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan. Betul. Ya, Pak ya. Dan juga Pak Yayan ini selaku Kepala UPTD Pasar Wilayah 1. Betul ya, Pak. Dan kita akan berbincang-bincang mengenai daya saing pasar rakyat pada era digital di Kabupaten Karawang. Karena mengingat Pak, akhir-akhir ini saya jadi agak pengen curhat nih Pak. Karena akhir-akhir ini saya sering belanja online gitu ya Pak ya. Iya. Bahkan sesimpel sabun mandi, sabun cuci Betul. muka. Karena memang menggiurkan Pak. Ini jadi Betul. curhat nggak apa-apa ya Mitra? Boleh. Justru kita Karena ingin iya tahu. betul Pak. Jadi kayak make up. Karena Iya. memang banyak diskon sekali Pak. Diskon Betul. promo apalagi sekarang menjelang 11.11 nih Pak. Iya. Wah ini Ya. saya keranjang kuning saya udah mau di check out semua nih Pak. Siap, Nungguin. ya. Nah tapi kan saya menyadari Pak sebagai Gen Z juga ya. Iya. Udah males ke pasar gitu. Siap, Panas ya. banget kan di Karawang Terus. panas. Betul. Terus sekarang kalau pengen apa-apa check out bahkan makan pun check out aja gitu Betul. Pak. Nah Betul. sebenarnya ini agak memprihatinkan juga ya Pak Ya. ya melihat di Karawang juga banyak sekali pasar-pasar yang cukup besar Ya. dan banyak juga masyarakat yang menggantungkan ekonominya di pasar tersebut. Ya betul ya Pak ya. Nah Betul. untuk itu nih Pak memasuki era digital ini sebenarnya pasar tradisional di Karawang itu seperti apa sih Pak perkembangannya? Ya, terima kasih, Neng Agis. Iya, Agis. Agis. Jadi gini, Neng. Jadi kita semua memaklumi bahwa pasar tradisional atau pasar rakyat tuh sudah eksis dari dulu. Betul. Nah, hanya saja dalam perkembangan mulai sedikit demi sedikit terkikis oleh persaingan era globalisasi ini. Nah, terkikis inilah yang akan menjadi bahan kami untuk dikaji bagaimana tetap pasar tersebut eksis. Salah satu contoh, dulu namanya pasar raya tuh jadi tujuan utama para pembeli. Ibu rumah tangga, bapak-bapak, adik-adik, semua ingin ke pasar. Karena di Senang ya, situ Pak ya? semua tersedia, Betul. ya kan? Nah, tapi belakangan seperti yang disampaikan tadi, Neng Agnes, sekarang udah males. Orang-orang males ke Betul, pasar. Karena apa? Jauh, panas, kotor, Betul. dan sebagainya. Nah, kondisi itu sudah tidak kita bisa nampikan dalam artian kita tidak bisa menghindar dari keinginan generasi Z untuk terpuaskan berbelanja dengan model seperti itu. Ya, jadi kami dengan bersama-sama jajaran dengan Kepala UPTD baik wilayah 1 maupun wilayah 2, ya, kami berusaha untuk meningkatkan daya saing para pedagang di pasar-pasar yang selama ini kita kelola. Jadi perlu diketahui ini. Jadi pemerintah Kabupaten Karawang, ya, khususnya di Disperindak Kabupaten Karawang, saat ini mengelola sebanyak 6 pasar. 6 pasar. 6 pasar tersebut ada 5 pasar yang dikelola langsung oleh kami melalui UPTD 1 dan 2 dan 6 pasar yang dikelola oleh pihak ketiga melalui kerjasama. Oke. Nah, saya cerita satu-satu. Boleh, Pak. Yang dikelola oleh kami, satunya adalah pertama adalah Pasar Baru Karawang. Pasar Baru Karawang. Itu dikelola oleh Kepala UPTD Wilayah 2, yang di bawahnya ada Mantri Pasar. Kemudian ke arah timur, Pasar Wadas, Lemah Abang Wadas. Sama, itu juga dikelola oleh Mantri Pasar, tapi berada di wilayah 2. Kalau tadi kan 1, ini wilayah 2. Lanjut lagi ke Pasar Jatiwangi, ya, itu juga sama, ada Mantri Pasarnya. Kemudian ada lagi Pasar Jatisari, itu juga sama, masih berada di wilayah 2. Kemudian ke arah selatannya itu Pasar Anyar. Pasar Anyar. Ya, Pasar Anyar. Berada di Cikampek, sebelah terminal. Nah, itu semua adalah pasar yang dikelola oleh kami. Kemudian pasar yang dikelola oleh pihak ketiga,
Contohnya mulai dari utara itu Pasar Dengklok, yang sekarang sudah mulai rame, sekarang beralih namanya Pasar Proklamasi. Itu dikelola oleh pihak ketiga, kita bekerja sama dengan PT Visi Indonesia Mandiri, VIM. Kemudian ke arah kota, Pasar Johar. Itu juga sama, Pemda menyediakan lahan, dibangun dan dikelola oleh pihak ketiga, namanya PT Senjaya Rezeki Mas. Terus beralih lagi ke arah timur, Cikampek 1, itu juga sama, kami bekerja sama dengan PT Celebes Natural Propertindo. Arah timur lagi masih dalam kawasan Cikampek, itu Pasar Cikampek Plaza. Ya. Dan yang terakhir adalah ke arah utara Cilamaya, itu Pasar Cilamaya Baru yang dikelola oleh PT PT Barokah Putra 8. Wah, berarti Gitu. pengelolaan pasar ini ada dari Pemda dan juga pihak Betul, ketiga gitu, Pak. betul. Ternyata pihak ketiga itu merupakan perusahaan-perusahaan begitu ya, Pak, ya, kurang lebihnya. Betul. Nah, untuk bedanya sendiri apa tuh, Pak? Jadi kalau yang dikelola oleh kami, tentu dasar hukumnya adalah Perda. Peraturan daerah. Nah, pengelolaan oleh Menteri Pasar dan pengenalan retribusi berdasarkan Perda tersebut. Berapa biayanya? Sesuai dengan Perda mulai dari 1.500 sampai 2.500. Ada lagi yang 1.000 ya. Nah, itu untuk setiap kios per hari. Dikenakan hanya sebesar itu. Para pedagang atau siapapun ya yang berjualan situ, apa kios dikenakan biaya hanya sebesar itu, hanya 2.500 setiap hari per hari. Nah, sehingga tadi beban pedagang tuh tidak terlalu berat, ya kan? Iuran, nah itu dari iuran retribusi yang nanti akan masuk ke kas daerah. Ada lagi iuran keamanan, kebersihan, itu mekanisme adalah kesepakatan dengan para pedagang dan besarnya kurang lebih ya 5 ribuan lah. Wah, masih terjangkau juga ya, Pak? Terjangkau, makanya kalau pasar dikelola oleh pemerintah daerah pasti semua berminat. Nah itu, kemudian sekarang kita beralih bagaimana pengelolaan pasar yang dikelola oleh pihak ketiga. Dasar hukum tentunya perjanjian kerjasama ya. Perjanjian kerjasama, macam-macam perjanjian kerjasama. Nah, kami di Karawang ini ya menerapkan perjanjian kerjasama dalam bentuk bangun guna serah. Bangun guna serah. Apa itu bangun guna serah? Nah, ini agak panjang lagi, Nek. Wah, panjang ya, Pak. Kita bercerita sore ini. Jadi, kalau dalam bahasa Inggrisnya BOT lah, ya gampang. Kalau bangun kan beat ya. O-nya operasional. Gunakanlah tadi bahasa Indonesia ya. T-nya adalah transfer. Ya sama tadi, serahkan kalau bahasa Indonesianya. Jadi mekanisme bangun guna serah itu, Pemda menyediakan lahan yang sudah clear dan clean, kemudian pihak ketiga atau swasta atau PT itu membangun. Dengan anggaran dia punya, membangun semua kebutuhan pasar. Mulai dari kios, los, tempat parkiran, tempat fasilitas umum dan sebagainya. Semua dibangun oleh mereka, anggaran mereka. Nah, setelah bangunan selesai, tentu kan dioperasionalkan ya. Siapa yang mengoperasional? Tentu swasta lagi tadi. Dioperasionalkan lah. Maksud dioperasionalkan gini, jadi dikelola. Dikelola, apa yang dikelola? Mulai dari tadi pengelolaannya kiosnya, pengelolaan parkirnya, pengelolaan sampahnya, dan semua pasti akan berbentuk biaya. Ya, beban biaya itulah yang menjadi tanggungan pedagang yang berjualan di pasar-pasar tersebut. Nah, kalau kita bandingkan berapa biayanya, tentu sangat jauh berbeda dengan pasar yang dikelola kami dari Disperindak sendiri. Kami acuannya Perda, mereka acuannya ada aturan perusahaan. Bisnis ya, Pak ya? Bisnis, ya kan, orang mereka ngebangun sendiri. Ya, untuk apa ya, Pak, kalau nggak menguntungkan gitu? Betul, jadi untungnya adalah, bedanya adalah mereka profit oriented, nah kita service oriented. Iya, betul. Ya kan, pemerintahan service ya. Nah, kurang lebih seperti itulah bedanya pengelolaan antara pihak ketiga dengan kami. Tentunya mungkin banyak juga benefit yang dirasakan sama masyarakat ya, perbedaan benefitnya gitu. Entah itu mengikuti di bawah Pemda atau justru di bawah pihak ketiga, pasti ada perbedaan yang dirasakan ya, Pak ya, gitu. Plus minus pasti ada. Plus minus lah ya. Tergantung pilihan. Mau yang mana nih? Mana? Kalau ingin pasarnya bagus, yang sekarang udah siap ya, harus siap dengan biayanya. Tapi kalau yang pasar seadanya ya harus siap dengan kondisi existing apa adanya. Nah, seperti itulah ya.
Yang pasti Pemda ini sudah maksimal mungkin ya Pak ya, Betul, semaksimal mungkin semaksimal mungkin. memfasilitasi. Nah, untuk kondisi pasar wilayah 1 nih, kebetulan ada Bapak ke UPTD ya. Silakan. Bapak, sebenarnya kondisi pasar di wilayah 1 sendiri ini lebih spesifiknya seperti apa Pak? Karena tadi kan aku sempat bahas nih Pak, kalau misalkan udah nggak mau belanja ke pasar gitu, panas, kotor ya. Nah, untuk spesifiknya kondisi pasar di wilayah 1 itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Hmm. Untuk wilayah 1 kan tadi sudah diterangkan oleh Pak Kabid membawahi beberapa pasar ya. Jadi untuk yang existing pengelolaan oleh Pemda itu tinggal pasar baru Karawang yang di Jalan Tuparek itu ya. Iya. Jadi kami sempat menempuh mencarikan solusi dengan kondisi yang saat ini tadi dikatakan oleh Agis ya. Agis dengan kondisi era modern dan sebagainya. Nah, disinilah pemerintah harus hadir. Betul. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah mereka. Kita melihat, mempelajari, kita trading error di situ, apa yang memang kondisi yang sebenarnya di situ. Akhirnya kita mengambil satu kebijakan bahwa tadi dikatakan oleh Pak Kabid bahwa kita sudah tidak bisa menghindari era digitalisasi. Artinya kita harus jadi pelaku di situ. Betul. Harus jadi pelaku. Jadi harus pelaku. Terjun ya Pak ya? Terjun sekalian. Gitu. Terjun Kalau sekalian. kayak judul lagu kan pasang sekalian gitu kan. Lagu apa tuh Pak? Jadi, Oke. Nah disitulah kita harus muncul menjembatani pola yang tadinya pasar tradisional kita arahkan menjadi pasar yang semi modern. Iya. Artinya semi modern. Kenapa disebut semi modern? Karena muatan pasar tradisionalnya itu masih tetap diberlakukan. Karena muatan pasar tradisional itu adanya proses tawar menawar antara pedagang dengan pembeli. Sementara kalau proses yang tadi pasar modern, yang online tadi kan nggak bisa nawar di harga sepatu dan sebagainya, nyari yang diskon. Nah ini juga harus kita jembatani. Artinya kita rubah mindset mereka, kita rubah paradigma mereka bahwa mereka sekarang udah jangan terlalu bertahan dengan pasar tradisionalnya, tetapi tetap dijalankan karena masih besar, masih banyak teman-teman yang ingin melaksanakan transaksi tradisional tadi, tawar menawar tadi. Tapi kita juga harus mengakomodir kondisi yang saat ini. Nah, disitulah pemerintah hadir menjembatani dengan yang namanya digitalisasi pasar. Ya. Digitalisasi pasar. Jadi kita ajak mereka untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, hari ini sudah kita laksanakan, sudah kita sering sosialisasikan kepada teman-teman. Kemudian juga kita merekrut daripada partnership yang lain dari pihak perbankan, dari pihak e-commerce yang lain, kita juga sudah ikut ajak mereka untuk memberikan satu model transaksi yang diperlukan pada saat ini, gitu ya. Jadi insya Allah ke depan dan kita sudah running ya Pak ya, sudah running kegiatan-kegiatan digitalisasi pasar tadi. Nanti mungkin akan diterangkan oleh Pak Kabid apa itu digitalisasi pasar ya. Gitu. Betul. Tapi Pak tadi agak salfok sama sosialisasi, terus kayak merubah mindset. Apakah ini ada pelatihan atau kegiatan atau apa gitu Pak? Jadi kita lebih ke arah obrolan santai aja gitu. Obrolan santai. Ada juga momen mereka dikumpulkan, gitu kan? Karena ada beberapa partnership tadi yang akan memberikan presentasi tentang keuntungan, kekurangan, tentang pasar-pasar yang modern tadi. Juga pendekatan secara obrolan warung kopi dan lain sebagainya, gitu. Jadi artinya dan mereka sebagian memang sudah mulai terbuka bahwa mereka harus ikut dalam perhelatan digitalisasi pasar ini. Pasar yang modern ini gitu ya. Tapi kan Bapak menaungi beberapa wilayah kota ya, pasar ya Pak, pasar. Ada nggak sih Pak kayak perbedaan mungkin yang pasar A ini lebih unggul dan pasar B ini lebih agak sulit diajak untuk mengubah mindsetnya, seperti itu ada nggak Pak kasus-kasusnya? Sebenarnya bagaimana strategi kita ya? Oke, strategi ya, ini kita bahas strategi sekarang. Karena memang kita contoh pasar tradisional yang dikelola Pemda itu memang kita 100% kita terjun langsung. Terjun langsung 100%. Tapi kalau pasar yang dikelola oleh pihak swasta ya kita gandeng. Tetap dibersamai ya Pak ya. Kita rangkul PT pengelola ya di pasar itu. Contoh di pasar Johar ya Pak ya. Kita sering bicara
sering diskusi dengan ownernya PT PIM tadi, PT apa, SRM-nya itu ya. Senja Rezeki Mas Ya, ya. di jengkok juga dengan PT PIM-nya. Jadi kita bawa dulu mereka. Ketika mereka udah oke, udah sepaham dengan kita, nah tugas mereka lah yang nanti akan menyampaikan kepada pedagangnya. Gitu. Jadi mungkin ada dua teknik yang kalau pasar tradisional yang dikelola kita mah itu memang kita terjun langsung ke para pedagangnya ya. Tapi kalau dengan pasar yang tadi Pak Kabit sebut pasar BOT, kita dengan PT-nya dulu. Suwon lah. Bisa suwon, merubah paradigma mereka, ketika mereka mau, ya silakan nanti mereka sosialisasi dengan para pedagang. Mungkin itu tekniknya sedikit berbeda, tapi ujungnya kita menyampaikan kepada pedagang. Berarti visinya tetap sama ya Pak, mensejahterakan masyarakat dan pedagang pasar gitu. Dan memang itu juga sekarang sudah banyak dikeluhkan mereka, dan sini pemerintah harus hadir menjembatani mereka. Wah, ini salah satu motivasi yang keren sekali. Mitra dan wargi Karawang juga pastinya tentunya bangga, dan juga saya agak tergugah gitu Pak pendengarnya. Ternyata pasar ini masih diperhatikan gitu. Betul. Karena ya saya pikir ya sekarang serba online ya. Saya pikir ya pasar udah ditinggalkan, ternyata enggak ya. Upaya pemerintah sangat banyak sekali. Nah, terutama dengan strategi. Langsung aja Pak, aku pengen tanya nih. Strateginya secara umum nih seperti apa Pak untuk digitalisasi pasar ini? Karena kan biasanya Pak, digitalisasi itu kan ke teknologi, ya kan, podcast atau YouTube. Nah, ini pasar, digitalisasi pasar. Ini seperti apa Pak? Jadi kalau lihat judulnya tuh keren ya. Kelihatan seberawah. Sementara objeknya itu teman-teman pedagang yang out of date, ya kan, yang jauh dari pengetahuan ya tanda kutip mengerti betul digital. Nah, kami akan coba sederhanakan saja Bu. Jadi gini, digitalisasi pasar itu adalah bahasa umum. Sekarang dalam digitalisasi pasar itu apa saja sih? Ya kalau Neng Agnes lihat atau dibuka di medsos ada Shopee, ada Lazada, kurang lebih kita mengambil pola seperti yang sama. Nah, khusus untuk digitalisasi pasar yang dikelola kami ini, kami sudah mulai berkoordinasi dan menggandeng. Pertama adalah Bank BRI, kemudian Bank BJB, kemudian yang terakhir kita sudah sounding dengan GrabMart. Pakai Grab juga sekarang Pak. GrabMart. Jadi kalau tadi yang lembaga keuangan tadi, contohnya BRI punya platform namanya Pasar ID. Semacam Shopee-nya lah atau Lazadanya. Nah, dalam platform BRI itulah ya para pedagang bisa mengupload produknya di Pasar ID, kemudian produknya tampil di dunia digital, dunia maya atau di e-commerce. Ya, kemudian bagaimana transaksinya? Ya, transaksinya juga secara digital juga. Di situ ada namanya kita melalui QRIS. Kemudian di situ ada scan barcode, ya kurang lebih seperti itulah. Seperti misalnya kita transaksi di tempat-tempat mall dan sebagainya. Di kafe-kafe biasanya, Pak. Jadi tadi cerita strategi. Yang pertama adalah digitalisasi pasar itu apa? Pertama yang kita sebutkan adalah digital marketing. Nah, digital marketing itulah promosinya melalui medsos ya kan? Yaitu digital marketing. Kemudian di situ ada pelatihan-pelatihan melalui yang berbau medsos. Dan ada lagi testimoni, kemudian talk show seperti yang hari ini dikerjakan. Itulah strategi kami ya. Kemudian ada lagi melalui TikTok. Atau konten-konten ya Pak biasanya. Nah itu kami sudah lakukan, ya kan? Sudah kita collect semua video dan foto-foto, tinggal kita upload. Oh gitu. Nah, itu stok konten udah aman nih Pak ya. Stok. Itu digital marketingnya. Kemudian e-commerce-nya. E-commerce yang seperti saya sampaikan tadi, kan e-commerce perdagangan dalam dunia digital. Ya tadi melalui Pasar ID. Kemudian melalui GrabMart. Sama GrabMart juga. Kita tinggal buka Grab ya. Di situ ada bagian dari icon yang tinggal klik itu nanti muncul itu. Ya, toko pasar dulu. Contohnya Pasar Baru ya kita masukkan di situ semua produk-produk pedagang yang ada di Pasar Baru.
pasar Johar sama juga. Ini termasuk produk-produk fresh, Pak, seperti buah-buahan gitu juga bisa? Betul. Wow. Jadi semua pedagang diharapkan untuk mengupload Oh iya. ya yang terakhir. Mm-mm. Mengupload apa yang diupload pertama adalah produknya dan harga. Dan harga. Nah, kalau seperti tadi, kalau sudah diupload di GrabMart atau Pasar Adi, ya kalau kita butuh ya tinggal klik aja. Mm-mm. Pasar Adi klik atau GrabMart diklik, muncullah. Muncul. Di situ kalau butuh tadi, katakanlah jeruk, ya tinggal kita cari produk jeruknya, harganya berapa, kalau setuju ya udah tinggal klik-klik aja. Ya itu udah teknis sampai detailnya ya. Nah, itu yang kedua adalah e-commerce. Apalagi strateginya? E-commerce, kemudian retribusi nih. Retribusi jadi unggulan kami. Unggulan kami kenapa? Karena retribusi sudah harus dilaksanakan oleh kami untuk di pasar. Karena ini sudah menjadi amanat dari pimpinan kami juga ya untuk melaksanakan. Jadi yang dimaksud begini. Selama ini kita memungut biaya retribusi para pedagang yang tadi 2.500 tuh secara manual. Jadi memberikan karcis, dapat uangnya, dikumpulkan, distorkan ke kas daerah. Kedepannya kita tidak seperti itu. Digital juga nanti ya? Digital. Dengan e-retribusi kita hanya membawa suatu alat atau adalah semacam alat edisi. Kita klik, itu kalau nanti uangnya masuk secara digital, kemudian langsung masuk ke dalam kas daerah. Oke, sekarang tinggal klik itu. Semua beres semua. ya, Harapan kami semua tidak ada uang tunai, cashless. Jadi payment sekarang bahasanya. Tadi bicara e-retribusi. Kemudian apalagi kita ingin menerapkan e-komplain. E-komplain itu apa? Kalau bahasa Indonesia komplain keluhan ya. Bagaimana keluhannya? Kan selama ini kita keluhan tuh kadang melalui surat ya ke bupati. Wah, pasar proklamasi bermasalah gini. Pasar dengan selembar. Kemudian yang ada lagi melalui apa namanya dari kita tuh ada melalui yang produk Pemda tuh tangkar. Oh iya, betul, tangkar. Saya sering mendapat SMS, Pak jawabannya gimana? Iya, saya jawab gak nih. Nah, itu salah satu nanti kita fasilitasi, nanti kita semua langsung online. Ya, melalui tangkar atau melalui medsos lain, nanti kita ada namanya di produk kami itu nanti langsung diklik itu e-komplain langsung. Ya, masuk ke dalam situs kami, kemudian situs langsung kita tanggapi. Itu yang jadi e-komplain, kemudian apalagi tadi e-komplain, retribusi udah ya. E-monitoring. Nah, e-monitoring, nah ini juga jadi unggulan kami. Jadi dengan e-monitoring ini nanti ke depannya pimpinan kami, bupati ataupun siapapun bisa mengakses harga real time. Langsung karena petugas kami di lapang sudah tiap hari mengumpulkan data, kemudian nanti akan diupload. Ya, diupload ke mana? Untuk sementara ke web lokal dulu lah. Web lokal nanti digandengkan ke webnya Disperindag, nanti masyarakat bisa akses ke webnya Disperindag. Dan pengen lebih jelas nih Pak soal e-monitoring ini, sebenarnya tadi kan kayaknya lebih ke dipantau gitu ya. Betul. Secara nggak langsung dipantau. Tapi untuk secara lebih jelasnya itu apa Pak? Jadi kebutuhan e-monitoring, jadi e-monitoring kan memonitor ya. Apa yang dimonitor? Tentunya harga-harga. Harganya. Harga-harga. Harga siapa? Harga apa? Harga yang sesuai dengan format standarnya itu harga sembako. Ya ada harga sembako ada 24 kalau nggak salah ya. Dan itu kalau saat ini ya itu setiap hari kita monitor, kita data ya perkembangan harga tersebut. Nah, kita data oleh petugas kita di lapangan, dilaporkan ke kami, dan kemudian dilaporkan lagi baik ke Diskominfo maupun ke pusat. Karena ini untuk memonitoring perkembangan inflasi. Ya kan? Jadi justru teman-teman yang ingin tahu inflasinya bagaimana tergantung pada data ini. Nah, hanya saja saat ini kan masih dalam bertahap untuk menjadi digital. Ya, saya sampaikan tadi. Jadi saat ini tahapnya adalah
mengumpulkan data dari pedagang, kemudian dilaporkan secara manual, diketik, kemudian di entry langsung ke si Inas kalau di platform yang di pusatnya. Ada namanya si Inas ya, Si Pak? Inas. Kemudian si Inas dan yang lain-lain saya agak lupa ya. Kemudian kalau ke depannya ya teman kita di lapangan itu diberikan semacam melalui HP, kemudian dia klik langsung datanya terkoneksi. Terkoneksi ke dalam web lokal kita yang disandingkan ke webnya Disperindag. Nah, nanti Disperindag pun selain itu ke Diskominfo pun tetap jalan. Nanti harapan kami itu data pasti akan sama ya, data yang dibuka oleh Diskominfo langsung atau data yang dibuka di websitenya Disperindag. Jadi dengan data itulah nanti teman-teman baik pedagang maupun dari masyarakat maupun dari pimpinan bisa memonitor harganya bagaimana sekarang ini, apakah harganya naik atau gimana. Nah, dari harga tersebutlah kita akan melihat kalau emang dia harganya sampai naik sekian persen dari kebiasaan, tentu ada action. Nah, itulah momen yang pas kalau kita mau melakukan intervensi terhadap pasar supaya harganya stabil. Jadi kurang lebihnya seperti itulah e-monitoring fungsinya untuk pengendali harga. Pengendali harga. Jadi, tapi ini bentuknya itu seperti transparan ya Pak ya? Kayak datanya sama gitu. Betul, dan data semua sama. bisa akses gitu Pak? Bisa akses. Bisa Ya. akses. Bisa akses karena tadi kalau kita sudah di-uploadnya di web lokal kita, kemudian akses bergandengan dengan webnya Disperindag kan tinggal dibuka di Google ya. Webnya Disperindag di situ ada. Klik harga sembako yang ada di mana, Pasar Baru Kerawang, Pasar Johar, harga akan muncul. Akan muncul. Berarti nggak akan ada perbandingan harga yang cukup jauh ya Pak ya? Ini memang harganya sudah ditetapkan gitu, karena ada harga sembako tadi ini, dan kita bisa lihat juga. Iya. Ya, bisa lihat jadi juga. Harga ini harga pasar ya, Harga bukan pasar. harga yang kami tetapkan. Iya. Harganya katakanlah telur 1 kilo 20.000 ya harga itu. Yang kita mesti antisipasi kalau ada kenaikan. Nah, itu Pak. Itu ya. Nah, kalau ada kenaikan yang sangat-sangat di luar kebiasaan, tentu kita harus telusur ada apa nih. Kan kenaikan bisa karena ada hukum pasar supply demand. Ya kan? Kalau supply-nya banyak, pasti demand-nya kecil, ya harga akan turun. Kalau demand-nya gede, supply-nya kecil, harga akan naik. Ya, nah, ini kita akan menganalisisnya dari situ. Harapan kami tadi dengan adanya monitoring, pimpinan tertinggi kami bisa langsung ambil tindakan untuk intervensi. Apa yang dibuat intervensi? Bisa melalui intervensi melalui operasi pasar, seperti yang bisa kita lakukan ya, operasi pasar murah (OPM). Kebetulan ada di salah satu bidang di Disperindag. Jadi memberikan menjual produk dengan harga yang lebih murah. Itu salah satu bentuk intervensi dari Disperindag. Wah, gitu. bisa seperti ini. Jadi kayak canggih dan efisien gitu ya Pak, dengan adanya Harapan kami ke depan inovasi akan ini. lebih efisien. Betul. Dan tentunya juga sangat transparansi ya terhadap masyarakat. Betul, transparan. Betul. Ini cukup diapresiasi sih Pak. Ya, Saya juga jadi makin penasaran nih dengan inovasi Disperindag nih ya ke depannya. Jadi saya juga ingin jelaskan bahwa inovasi ini jadi salah satu unggulan pimpinan kami juga sih. Jadi Kepala Disperindag Kabupaten Kerawang, Pak Yayat Hidayatullah, menginisiasi untuk tadi penyelesaian permasalahan pasar untuk meningkatkan daya saing dengan cara apa? Digitalisasi. Digitalisasi pasar ini alhamdulillah jadi proyek perubahannya Pak Kadis. Betul. Gitu. Dan Bapak juga Pak Yayan dan Pak Burhan ini berkontribusi ya, bersinergi bersama-sama ini untuk ya, kita doakan saja yang terbaik. Nah, tidak cukup dengan segala penjelasan Pak Burhan, kita harus tanya juga Pak, penerapannya langsung di pasar-pasar ini bagaimana Pak? Tadi terkait e-payment, e-commerce, terus ada GrabMart, segalanya itu seperti apa Pak sebenarnya penerapannya? Ini bisa makan waktu 7 hari. Bisa sudah singkat-singkat aja. Untuk e-payment kita sudah menggandeng beberapa perbankan nasional. Dalam hal ini ada BRI, juga dari Bank BJB, dan sudah dilakukan sosialisasi. Kemudian juga ada kegiatan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan dari para pedagang.
kemudian juga kita membantu dan mengarahkan agar para pedagang bisa terbit yang namanya kris tadi. Ya, Kris, betul. ya. Bagi nih untuk orang-orang cashless seperti saya nih, Betul. sangat terbantu, Pak. Dompet tidak terbawa atau uangnya kurang, Iya. bisa langsung transaksi secara kris. Yang penting bawa HP ya, Pak ya. Bawa HP kan. Kalau ketinggalan dompet nggak masalah, kalau ketinggalan HP kan balik lagi. Jadi gitu. Kemudian itu secara payment. Kemudian juga payment itu juga salah satu yang lumayan berdampak bagi para pedagang, yaitu menghindari transaksi uang palsu. Wah, betul Pak. Ini banyak sekali ya Pak kasusnya. Kita dagang yang modal sekian, yang untung sekian, tahu-tahu dapat uang palsu 100.000, wah udah besoknya nggak bisa dagang kan, gitu kan. Jadi itu kita untuk menghindari hal-hal juga yang seperti itu. Ini yang dari sisi payment. Ya. Nah, kemudian dari sisi e-commerce tadi. Nah, dari sisi e-commerce tentu saja kita tidak bisa sendirian di sini, akhirnya kita menggandeng partner-partner dari luar ya, diantaranya salah satunya tadi BRI dengan Pasar ID-nya, ya. Dan kemudian juga terakhir dengan Grab. Saya berkenan Pak Abid juga berinisiasi menggandeng yang memang satu produk yang sudah artinya mohon maaf mumpuni banyak yang sebagai pengguna dari produk tersebut gitu ya. Iya. Saya pikir itu ya. Jadi kalau misalkan mitra malas-malas keluar, karena kan juga mitra juga banyak yang di rumah dan cukup jauh ya Pak dari pasar ya. Jadi bisa lah nih pakai Grab. Ya, jadi kan selama ini mungkin orang berpikir bahwa online itu hanya fashion. Betul Pak. HP, aksesoris, kosmetik. Pakaian ya. Sekarang kita coba online ini dengan produk-produk yang memang biasa digunakan oleh masyarakat. Ketika yang ada habis bawang, lagi masak habis bawang, habis cabai, bisa langsung pesen di situ gitu. Jadi bisa langsung dipenuhi. Iya, nggak ada istilah ninggalin telur jadi gosong ya Pak ya. Nggak ada cabai gitu. Betul. Shippernya akan ngambil dan akan mengantarkan ke rumah customer yang tadi pesan. Betul. Iya. Tapi ini seperti memakai e-commerce pada umumnya berarti ada ongkir mungkin ya, seperti itu ya Pak ya? Ya, seperti layaknya aplikasi-aplikasi yang kita ikutin yang memang prosedurnya ya. Prosedurnya kepada mereka. Di sini kita menjembatani penjualan produk dari mereka sehingga bisa dipesan oleh para customer, dan kita juga mencoba membuka pikiran atau mindsetnya tadi ya Pak, masyarakat bahwa online itu hanya fashion, hanya HP, hanya kosmetik, tapi juga ada barang-barang produk tradisional yang memang bisa dibeli secara online. Itu saja mungkin. Dan untuk implementasi di pasarnya sendiri Pak, ini apakah para pedagang ini sudah mulai upgrade? Karena kan banyak juga yang kayaknya agak gaptek nih Pak soal teknologi ini. Nah, itu bagaimana Pak? Para pedagang yang tradisional yang mungkin tanda kutip tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, gaptek dan sebagainya tadi, kita mencoba mencarikan solusi dengan sistem ada admin ya Pak ya. Oh, ada adminnya. Petugas admin. Jadi petugas admin itu yang tugasnya adalah mengupload produk-produk mereka. Kemudian ketika ada pesanan dari customer, mereka menyampaikan kepada si penyedia barang tadi untuk dapat mengirim ke admin. Dan nanti seperti itu mekanismenya. Jadi bagi yang memang para pedagang yang tadi tidak bisa langsung berjualan secara online, kita bantu. Nah, disinilah kehadiran kita dipentingkan ya. Jadi produk Anda kita masukin, kita upload, nanti ada yang pesan tolong disiapin, nanti biar si drivernya ngambil ke si petugas admin tadi. Iya betul. Nanti baru diantarkan ke customernya. Nah, untuk sejauh ini Pak, apakah pengaplikasiannya itu sudah merata atau justru baru bertahap ini? Ya, jadi untuk Karawang di aplikasi yang tadi kita baru pilot project ya, baru pilot project itu di Pasar Johar Karawang dan di Pasar Baru Karawang. Baru 2 pasar ini ya Pak? Iya, nanti kita testing and error, kita lihat apa kendalanya, kita lihat bagaimana solusinya. Mungkin itu saja nanti kita sambil berjalan aja. Kita lihat nanti gebrakan barunya. Betul. Nanti kita insya Allah akan berkembang di beberapa pasar yang lainnya. Orang Dengklok bisa juga nanti merasakan
teknologi. Orang lagi juga mau ikutan. Demikian. Iya, oke Pak. Oke, Pak nih langsung saja Pak, harapannya untuk pasar yang ada di Karawang dengan segala digitalisasi pasar yang sedang kita lakukan saat ini Pak. Untuk pasar-pasar di Karawang atau mungkin untuk warga Karawang dan mitra di rumah, apa nih Pak? Ya mungkin ini juga semacam closing statement ya, bahwa apapun alatnya, apapun teknologinya, kalau kita tidak manfaatkan, tidak ada hasilnya. Nah, ini salah satu upaya kami untuk meningkatkan penjualan pedagang di pasar. Nah, komitmen kita akan tetap melaksanakannya, hanya saja kita perlu dukungan. Baik dukungan dari teman-teman pedagang, dari masyarakat, maupun dari pemerintah sendiri. Kemudian keduanya adalah, yuk kita sama-sama sepakat bahwa pasar tradisional itu tidak akan punah. Biarlah pasar modern jalan, pasar tradisional adalah pasar yang unik, ya, tidak akan didapat manfaat selain di pasar rakyat tersebut kalau kita tidak menggali, kita tidak mengoptimalkan. Yang jelas, sekali lagi kami butuh dukungan semua para stakeholder, mulai dari pemerintah, masyarakat pedagang, dan teman-teman pengolah pasar, ya, termasuk dari podcastnya Sturada ini. Terima kasih, ya. Harapan kami ke depannya kita tetap bergabung, join untuk sama-sama menyampaikan ya program perkembangan lanjutan. Oke. Baik, terima kasih. Ya boleh Pak. Izin menambahkan sedikit, Pak Kabir. Saya ingin bicara untuk teman-teman pelaku usaha di pasar, ya, teman-teman para pedagang lah istilahnya gitu. Jangan takut dengan era modern digitalisasi. Ayo kita bermetaforsa. Kita menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya. Sangat kuat sekali ya Pak. Kita ikuti perkembangan zaman sekarang, kita bermetaforsa, kita berubah ke arah yang lebih modern, tetapi kita tidak melupakan jati diri kita sebagai pedagang tradisional. Artinya penjualan secara tradisional kita tetap laksanakan, penjualan online juga kita tetap laksanakan. Insya Allah apa yang kita bisa berikan kita akan maksimalkan, beri bantuan kepada teman-teman. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Burhan dan Pak En atas waktunya dan insight-nya. Selain untuk warga Karawang dan mitra Sturada, ini juga sangat insightful buat saya. Karena kayaknya saya akan mencoba ke pasar besok. Boleh. Kalau bangun pagi. Kalau bangun pagi. Ya mungkin mitra dapat sedikit saya simpulkan bahwasannya digitalisasi pasar ini merupakan satu inovasi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Karawang yang mana ini ditunjukkan bagi masyarakat dan pelaku usaha di pasar untuk lebih sejahtera dan juga beradaptasi dengan modernisasi dan digitalisasi. Dan satu pesan yang Pak Burhan tadi saya ingat, kalau pasar itu tempat bertransaksi yang sangat unik ya Pak. Betul. Ya. Jadi untuk mitra, terima kasih setelah mendengarkan podcast Diskominfo ini. Saya Agis pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan podcast ini pada YouTube Pemkab Karawang dan di 107,4 FM Pangkal Perjuangan. Tonton apa yang Anda dengar.